Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini perwakilan dari kelompok 5 dan ini adalah Bapak Nata Muhammad, pemilik eh, Joe Coffee di Surabaya. Halo, selamat siang, Pak. Siap, siap. Eh, Makasih ya, Pak, udah ini waktunya buat kita interview. Ya, langsung aja nih, Pak, ke pertanyaan pertama. Bapak ini mulai bisnisnya awalnya gimana ya, Pak? Dari awal mula merintis kafe ya. Jadi kan awalnya kan saya emang suka kopi, kayak lebih suka kopi lah, kayak maniak kopi gitu. Saya mendalami, terus saya mikir kan saya juga itunya suka ngafe kan sama teman-teman. Dari sana saya kepikiran, kenapa gak saya aja yang buat kafe kayak buat narik pelanggan. Kan lumayan tuh dari hobi, dari suka kopi bisa buat kafe terus buat bisa dijadikan omset. Nah, dari situlah saya kepikiran untuk buat kafe. Oke, oke. Terus motivasi Bapak dalam membuat eh, kafe kopi itu gimana? Apa tuh, Pak, motivasinya? Apa ya, motivasinya ya dari situ, dari saya dari maniak kopi kan, terus kepikiran ngapa gak dibuatin jadiin cuan aja ya, buka kafe gitu. Dari ya, awalnya dari siapa sih yang nggak kepikiran buat hobi terus jadi beromset ke kita, kenapa enggak gitu kalau misal bisa buat omset. Oke, oke. Terus Bapak Nata, kesulitan dalam membangun bisnis kopi ini apa aja, Mbak? Kesulitan yang paling parah sampai yang paling enteng lah. Dari awalnya apa sih, kayak marketing sih. Jadi kan kayak kita kafe banyak nih, jadi apa yang bikin pelanggan tuh kayak kita tuh punya signatur gitu di kafe kita, kayak punya ciri khas lah. Oh, jadi orang tuh ada alasan datang ke sini tuh gara-gara ada signatur dari kafe kita. Jadi kayak ada karakteristik tersendiri lah. Jadi yang bikin orang tuh kayak tertarik buat datang ke kafe kita. Soalnya kan kafe banyak nih. Jadi kan semua kafe banyak. Jadi dari sana kita kayak bersaing dari signatur, kayak ciri khas dari kafe kita apa yang bisa bikin menarik pelanggan buat datang ke kafe kita. Oke, oke. Terus lanjut nih, Pak, ke pertanyaan pemasaran ya. Bapak ini strategi pemasarannya apa, Kak? Apa ngincer mahasiswa, Kak, anak muda, atau gimana? Untuk lebih ke sini sih pemasaran kita lebih misalnya untuk mahasiswa sih, apalagi kan di Surabaya kayak banyak kampus-kampus kan seperti kayak UNER, UTS dan yang lain. Jadi kita ngincernya lebih ke anak-anak muda yang sering banyak yang nongkrong, tentang ngerjain tugas, kadang buat ya nimbrung-nimbrung doang gitu. Lebih ke anak muda. Karena soalnya yang lebih tua-tua kan nggak mungkin lah. Kecil lah kemungkinan untuk orang-orang tua buat kayak ngafe, kayak ngopi. Sekarang kan lebih ke anak muda. Oke nih, Pak, lanjut ke aspek keuangan ya, Pak. Itu mengelola aktivitas keuangan waktu mulai menjalankan tahap awal tuh gimana tuh? Apa modalnya langsung gede atau dari dikit-dikit gitu gimana? Enggak sih. Jadi kita mulainya dari kecil-kecilan nih. Misal, untuk saran buat yang orang-orang pemula nih, misalnya buat kafe, saya saranin tuh jangan langsung buat kafe. Misal, jadi kita kerja dulu ke orang. Jadi kita belajar gimana manajemen dari SDM, manajemen keuangan, sama yang lain. Jadi kita harus terjun dulu. Kalau aku ya awalnya tuh aku terjun dulu kerja di kafe lain untuk tahu nih gimana cara pemutaran uang, pemutaran barang, pemasukan barang dari sana. Jadi buka dari kecil-kecilan, omset-omset kita nambah baru kita buka nambah yang baru. Oke, Pak, terima kasih jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan sama partner saya, Zahra Mawardi. Oke Bapak, sekarang dari aspek operasinya, gimana Bapak mulai proses bisnis Bapak? Dari operasi dari mana nih? Proses awal produksinya. Misal produksi. Kan kebanyakan kafe kita hanya mengolah atau menyeduh kafenya. Jadi untuk masalah biji atau yang lain kita mesti tetap mengambil dari petani. Jadi kita ambil dari petani atau reseller kafe. Untuk biasanya untuk mengefisiensi kayak biaya kita lebih ambil ke petani sih, langsung ambil biji kopi dari petani, baru kita di kafe hanya sebagai penyeduh. Kalau Bapak cara agar proses bisnis Bapak lebih efektif dan efisien, Bapak Lebih melakukan efektif apa? dari efisien ya.
dalam Iya. misalnya produksi ya. Jadi kita kayak menempatkan mesin-mesin. Misal jadi kita ditempatkan nih mesin espresso, mana mesin buat ngerosting atau grinder buat ngalusin biji kopi. Jadi kita penyusunan barang-barang tuh segimana mungkin buat efisiensi waktu agar tidak mondar-mandir. Misal klien tuh agar langsung kayak searah gitu. Dari misal ambil biji kopi, grinder buat ngalusin biji, terus ke mesin espresso. Jadi kita bagaimana manajemen mungkin untuk alat-alat tuh terkondisi, terkoordinir dengan rapi untuk mengurangi waktu efisien pembuatan kopi. Oke. Bagaimana Bapak mengelola orang-orang yang ada di bisnis Bapak? Pengolahan dari SDM, misalnya di SDM tuh pelanggan, kan kita kebanyakan di posisi sekarang kan ada pandemi kan di COVID-19. Jadi kita usahain misalnya omset menurun nih untuk penggajian pegawai, paling nggak kita harus potong. Jadi kita tuh buat bagaimana pegawai itu ngerti lah, maksudnya kayak paham pemasukan kita tuh menurun dari gara-gara COVID-19. Minimalisir mungkin, jangan sampailah kita untuk memecat pegawai, soalnya mereka juga butuh pemasukan kan. Jadi kita bagaimana kita memanajemen keuangan kita, misalnya kayak mengurangi dari pendapatan gaji mereka, dan bagaimana mereka juga mengerti pendapatan kita sekarang kan menurun di posisi COVID-19. Jadi kita harus saling dekat lah sama para pelanggan kita atau sama pegawai kita, saling mengerti masalah pendapatan dan keuangan tersebut. Ya. Bagaimana Bapak memotivasi diri Bapak agar selalu termotivasi dan selalu menunjukkan yang baik? Seperti ini ya, misalkan saya kerja nih, kadang kan nggak semua kita juga, kadang kan kita dalam misalnya belajar, kita kan nggak selalu setiap hari bisa ngasih suatu yang optimal kan dengan baik. Jadi kita misalnya ada pegawai kita yang lagi tentunya dalam bekerja atau kinerjanya kurang, kita terus kayak memotivasi mereka bagaimana untuk bisa mengupgrade motivasi mereka agar kinerja mereka baik. Misal dalam contoh, pendapatan kita minggu ini naik, misal dari omset per minggu 10 juta, misal 15 juta. Nah, di setiap akhir bulan atau berapa bulan sekali, kita tuh kayak ngasih event ke mereka, ke pegawai kita, bagi mereka pegawai yang kinerjanya baik selama seminggu tersebut. Misalnya kayak gaji tambahan atau potongan apa gimana, untuk memotivasi para pegawai untuk selalu menjadi yang terbaik. Soalnya kan harus berlomba untuk menjadi karyawan terbaik. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin Ya, terima kasih Pak Nata sudah menyempatkan waktu. Ya, mungkin yang terakhir nih Pak, kita mau membagikan ide bisnis ya. Jadi kita tuh punya kayak bisnis kentang goreng gitu. Mungkin kentang goreng kan tahu kan gampang, mudah, tinggal digoreng, tinggal di packing. Terus tapi cara mulainya itu gimana Pak? Mungkin ada tips-tips and tricks dari yang lebih profesional. Jadi kayak gini ya, kalau menurut saya tuh semua bisnis tuh tergantung yang megang. Jadi setiap orang yang megang bisnis itu memiliki ide-ide tersendiri. Kebanyakan orang tuh kayak mikir, wah gagal nih di cara aku yang gini, berarti harus aku ngubah cara aku yang lain dalam pemasaran atau manajemen yang lain. Sebenarnya tuh kayak lebih, kalau aku ya kayak aku ngerasain kayak lebih bagaimana kita menekunin cara yang sudah kita buat dari awal. Jadi kayak kita tekunin, misalnya caranya kita dalam menaikkan omset, kita menggunakan misal kayak GrabFood atau GoFood gitu. Misal di sana kita kurang, kita pelajari apa yang buat mereka kurang. Tapi jangan mengubah metode. Kayak lebih kita tekuni metode kita yang kita gunakan dan mempelajari apa yang membuat kita kurang, atau kekurangan-kekurangan tersebut apa yang harus ditutupi. Oke. Bapak Nata, terima kasih waktunya udah mau diinterview sama kami. Mungkin itu aja Pak Nata. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.